Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada satu kitab yang ngarang namanya Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau ini dikenal singanya Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau punya satu tulisan ataupun kitab, nama judul kitabnya Mafahim Yajibu an Tusoha, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan ataupun dibenarkan. Karena banyak di akhir zaman ini orang-orang salah menafsirkan ayat ataupun hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terbitlah kitab beliau itu Mafahim Yajibu an Tusoha, pemahaman-pemahaman di saat ini yang sudah banyak keliru. Makanya supaya diluruskan, turun daripada tulisan beliau itu kitab beliau. Apa di antara kitab itu? Beliau mengatakan bahwa ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah ada, kata Nabi Muhammad, salah seorang dari kaum muslimin yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, illa raddallahu ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, hingga aku dapat menjawab salam atau solawat hamba ku tadi, umatku tadi, kata Nabi Muhammad. Maka dari sabda Nabi ini jelas dan dapat kita pahami, sesiapa saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dimanapun tempatnya, dimanapun keadaannya, baik dalam keadaan suka ataupun duka, baik dalam keadaan berharta ataupun tak berharta, siapa orang yang mengucapkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau orang yang mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad di dalam kuburnya menjawab solawat siapa saja yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Maka ini hadirin adalah salah satu kabar gembira yang kita bawa balik nanti ke rumah. Apa kabar gembiranya? Bukan kita dapat duit, bukan kita dapat harta, tetapi kita dapat sudah jaminan bahawa Nabi mengucapkan salam kepada kita yang saat ini, malam ini, menyampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Makanya jangan pernah ragukan di dalam hati kita bahawa setiap para nabi dan orang soleh, mereka hidup secara hakikat walaupun secara jasad beliau semuanya mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan sesekali kau, kata Allah, mengatakan orang yang mati jihad di jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi mereka ini. Kalau orang yang mati bela agama saja, tak boleh kita sebut dia mati walaupun jasadnya mati. Hakikatnya dia hidup. Apalagi para nabi dan para rasul, khususnya nabi kita, pemuka kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, ini adalah satu kabar gembira, wabil khusus kepada tuan rumah dan seluruh kita yang ada ataupun yang mendengarkannya, bahawa sesiapa saja, kata para ulama, yang di dalam rumah membacakan maulid, di dalam suatu tempat diadakan maulid, membaca sejarahnya Nabi. Tadi yang Bapak baca itu sama-sama, itu sejarah hidupnya Nabi, sejarah singkatnya Nabi, sejarah kehidupan Rasul. Mulai pujian Allah kepada Nabi, pujian malaikat kepada Nabi, pujian manusia kepada Nabi, pujian Nabi kepada dirinya sendiri, itu semua terdapat di dalam maulid yang barusan kita baca. Maka sesiapa saja, kata para ulama, yang baca solawat di dalam rumahnya, 40 rumah sebelah kanan dapat rahmat dari maulid tadi.
40 rumah sebelah kiri dapat rahmat berkat maulid tadi. 40 rumah ke belakang dapat rahmat dari berkat maulid tadi. 40 rumah ke depan dapat berkat pembacaan maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap remeh. Apalagi di akhir zaman nih, bapak-bapak perlu ditegaskan dan diajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita di zaman sekarang ini sudah mulai kurang dan terkikis kecintaannya kepada orang soleh dan kepada Nabi Muhammad. Makanya melalui di mana tempat ada pengajian, di mana tempat dibacakan maulid, di mana tempat diadakan yang namanya solawat, agar apa? Agar semua hati manusia ini kembali untuk mencintai, mengikuti sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, maka bergembira siapa saja yang lisannya malam ini basah dengan bersolawat, zikir, menyebut nama Allah, maka taklah mungkin dia mati kecuali nanti dikasih kabar oleh Allah bahwa dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai pada malam hari ini adalah baginda Nabi Muhammad. Siapa orang yang cinta kepada Nabi, pasti insya Allah nanti mati, nanti dikumpulkan bersama Nabi. Wafat dikumpulkan dengan Nabi, di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang saya bahas pertama, keistimewaan dan kemuliaan orang yang baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad. Karena sholawat ini keistimewaannya banyak, pahalanya besar. Bahkan Nabi Muhammad ngasih jaminan, siapa orang man shalla alayya hina yusbihu asyran. Siapa orang, kata Nabi, yang baca sholawat tak usah banyak, 10 kali ya kepada aku. Waktu pagi, waktu petang, subuh. Maka subuh jangan tidur. Siapa orang yang baca sholawat kepada aku 10 kali waktu pagi, wahina yumsi asyran, 10 kali waktu sore, adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Dia orang berhak dapat pertolonganku nanti di hari kiamat. Pertolongan siapa lagi yang nanti kita andalkan nih? Solat kita tunggang langgang, belang-belang kambing. Puasa, ya kalau dah tua ingat, kalau dah nak mati, masih muda kadang-kadang tak puasa. Zakat ada yang tak bayar. Solat kadang ditegakkan, didirikan, kadang tak solat. Wa iyyadzillahi min dzalik. Itu kita semua. Tidak ada manusia yang tak berdosa kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang selamat kecuali para nabi. Para nabi maksum, dijamin tak punya dosa. Kalau macam kita ni banyak dosa, banyak salah, maka di antara sebab agar kita selamat, perbanyak menyebut namanya Nabi Muhammad. Perbanyak menyebut namanya Nabi Muhammad. Karena dengan sholawat kepada beliau itu akan selamat nanti di dunia akhirat. Tandanya jangan banyak-banyak. Coba lo pelan-pelan. 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu sore. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Macam-macam, terserah sholawat macam mana pun bunyinya, yang penting sholawat sampai. Atau sallallahu ala Muhammad, lebih gampang deh, sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sambil pakai sepeda motor baca sholawat, sambil jalan pakai sholawat. Ada satu ulama besar namanya Syekh Ahmad Hariri, kalau tidak salah. Beliau ini salah satu daripada orang yang terdekat dan sekaligus murid daripada Habib Umar, kalau tidak salah. Syekh Ahmad Al-Hariri ini, Pak, hidup tanpa jantung. Mana ada manusia hidup tanpa jantung? Ditanya, wahai Syekh, jantung kau kemana? Sudah kutitipkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau orang sudah sampai cintanya kepada Nabi Muhammad, sudah. Di zaman Syekh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, mereka dulu ketika melakukan perjalanan ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terasa ada budak kecil nak ikut ziarah ke Madinah sama Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, tak boleh. Orang masih kecil tak boleh ikut di sini dia. Hingga beliau melakukan perjalanan ke Madinatul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah. Ketika sampai di Madinah, semua pengikutnya Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai terkejut. Kenapa? Budak kecil yang tak boleh ikut tadi rupanya ada di bawah kereta bergelantungan selama beberapa hari. Bergelantungan, tak makan, tak minum, tak tidur.
supaya bisa ikut ke Madinah, bisa berziarah kepada Nabi Muhammad. Ketika itu anak jatuh di bawah kereta yang ditumpangi atau ditunggangi, dinaiki oleh Syekh Abdul Rahman beserta para kelompoknya dan pengikutnya. Anak kecil itu dah lemah karena beberapa hari tak makan, tak minum, tak hidup. Megang kuat di bawah keretanya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai supaya bisa dibawa ikut ke Madinah. Ketika itu anak itu dah tak mampu saking cintanya sama Nabi Muhammad, pengen ikut sampai tak makan, tak tidur karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya anak yang kecil itu wafat, meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Beliau ambil itu anak kecil, dimandikan, dikafani, dikuburkan di Madinah. Subhanallah, setiap tahunnya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ketika ziarah ke Madinah tak lupa ziarah ke makam anak kecil tadi. Tapi subhanallah, Allah kasih keramat Pak, makamnya tadi setiap tahunnya bergeser semakin dekat kepada makamnya Nabi Muhammad. Semakin tahun semakin dekat, kayak ada yang hindaran. Kenapa? Itu bukti dan tanda bahwa siapa saja yang cinta kepada Nabi di dunia akan dekatkan, bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat akan dekatkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, mendapatkan pertolongannya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal